Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah. Tanggal 3 Dzulhijjah atau 30 Mei, yang semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya waktu. Hal ini sebagaimana motivasi sebuah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari-hari dunia yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, atau dalam riwayat yang lainnya yang paling Allah agungkan di sisinya, melebihi daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, dan tidak pula ibadah jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun darinya. Sehingga dari sini ada sebuah pesan untuk kita semuanya, agar kita memanfaatkan momentum-momentum yang terbaik dalam kehidupan kita, yang tidak lain sebagai bekal kelak kita akan menghadap Allah. Karena berbicara tentang umur, maka sesungguhnya kita semua adalah hitungan-hitungan hari. Jika sudah berlalu satu hari dari kita, sesungguhnya setelah berkurang sebagian dari umur kita. Dan sebagaimana orang mengatakan, umur itu ibarat seperti bahan bakar suatu kendaraan yang kita pasti akan memakainya, dan semakin panjang jarak yang kita tempuh, semakin habis bahan bakar tersebut. Dan juga ada yang mengatakan, umur itu ibarat seperti es batu, kita gunakan atau tidak pasti akan habis meleleh. Maka sesungguhnya kita semua adalah merupakan hitungan-hitungan hari yang tidaklah berlalu satu hari dari kehidupan kita, maka sungguh telah hilang sebagian dari umur kita. Maka sebaik-baik untuk bermuhasabah, untuk memperbanyak amal soleh, yaitu ketika kita menggunakan waktu-waktu kita di momentum yang terbaik, yaitu diantaranya adalah memanfaatkan waktu dengan amal soleh di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, di antaranya dengan memperbanyak takbir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya suatu amalan menjadi besar pahalanya, salah satu sebabnya karena terikat dengan waktu dan tempat yang mulia. Syaraful amali bi syarafiz zaman wal makan. Mulianya suatu amalan
Salah satu sebabnya karena berkaitan dengan waktu dan tempat yang mulia. Maka sebagaimana waktu di antaranya adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah, tempat juga yaitu ketika seseorang sholat di masjid. Selain 3 masjid, maka tentunya tidak dapat menandingi, mengungguli ketika seseorang sholat di 3 masjid yang dimuliakan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di terjemah, tafsir dan tadabbur, dan kita sampai pada surat An-Nisa di ayat yang ke-15 berkaitan tentang ayatul ahkam, ayat-ayat hukum tentang berbuat zina sebelum dihapus, dan taubat yang diterima dan yang tidak diterima. Baik, kita terjemahkan dulu. Sebelumnya kita ambil kosakata. Bismillah. Al-fahisyah artinya perbuatan keji. Maksudnya adalah zina. Zina dikategorikan al-fahisyah, perbuatan keji, karena perbuatan ini As-Sa'di mengatakan lisana'atiha wa qubhiha, karena perbuatan ini menjijikkan dan buruk. Ada suatu amalan atau ada suatu benda itu yang buruk belum tentu menjijikkan. Namun ada benda sudah buruk menjijikkan. Maka zina diistilahkan dengan al-fahisyah karena memiliki 2 sifat. Dia lisana'atiha wa qubhiha, karena menjijikkan dan buruk. Sifatnya buruk dan juga memiliki sifat menjijikkan. Dan tidak semua yang buruk itu menjijikkan, namun ada sesuatu yang menjijikkan dan pastinya buruk. Berikutnya fa'aduhuma, artinya fa maka, adu hukumlah oleh kalian, huma mereka berdua, yaitu 2 orang yang melakukan perbuatan zina. Baik, ya. Sementara 2 ayat dulu. Bismillah, kita mulai. Wa allati, ini bukan allati, allati artinya orang-orang yang perempuan. Kalau allati orang yang satu perempuan, kalau allati orang-orang yang perempuan, yaitu para perempuan. Kalau orang yang laki-laki satu, alladzi, 2 orang, alladani, orang-orang yang banyak laki-laki, alladzina. Kalau perempuan, orang yang satu, allati, pendek, allati. 2 orang perempuan yang allatani, jamaknya allati. Taib, wallati, dan orang-orang perempuan, yaitu para perempuan, menunjukkan banyak. Yatina, mendatangi atau melakukan. Al-fahisyah, perbuatan yang keji. Maksudnya tadi zina. Kenapa zina diistilahkan dengan al-fahisyah? Lisana'atiha wa qubhiha, menjijikkan dan buruk. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian. Kalian di siapa di sini? Orang-orang beriman. Fa, maka istashhidu, persaksikanlah.
ambillah saksi. Alaihinna, atas mereka, hinna menunjukkan laki-laki perempuan, kembali ke nisaikum. Jadi para perempuan yang melakukan perbuatan zina. Sekali lagi, fastashhidu alaihin, maka persaksikan atas mereka, yaitu para perempuan yang melakukan zina. Arba'atam, 4. Maksudnya 4 saksi. Saksinya laki-laki atau perempuan? Minkum. Kum menunjukkan laki-laki perempuan. Dalam konteks ayat ini, kalian laki-laki. Jadi dalam saksi 4 di sini adalah laki-laki, bukan seorang perempuan. Jadi perempuan tidak diakui, laki-laki. Fa, maka in, jika syahidu, mereka memberikan saksi. Siapa? 4 laki-laki yang memberikan persaksian. Fa, maka amsiku, imsak. Apa imsak? Tahanlah, kurunglah. Hunna, mereka perempuan kembali ke yang berzina, para perempuan yang berzina. Fil buyut, di dalam rumah-rumah, hatta, sampai atau hingga, yatawaffahunnal maut. Yatawaffa, telah sempurna atau mendatangi, al maut, kematian. Fa'ilnya al-maut, sampai kematian mendatanginya, atau sampai tiba ajalnya. Wafat, al-maut kematian, wafat juga kematian. Al-maut kematiannya dinamakan al-wafat, wafat, mati karena sempurna. Karena apa? Mati, wafat juga mati. Apa bedanya? Kalau wafat itu telah disempurnakan. Orang mati itu telah disempurnakan apanya? Rezekinya. Seseorang tidak akan mati sampai rezekinya sudah habis. Rezeki yang Allah telah takdirkan untuknya. Meskipun dia berkelimpang harta, namun jika rezekinya yang Allah takdirkan habis, maka dia akan wafat. Sehingga dinamakan wafat karena sudah habis, sudah disempurnakan rezekinya. Baik, sekali lagi, hatta, sampai atau hingga, yatawaffahunnal maut, kematian mendatanginya atau menemui ajalnya. Atau yaj'alallahu, fa'ilnya Allah menjadikan, lahunna, bagi mereka. Siapa mereka? Perempuan yang berzina, sabila, jalan keluar. Taib, sempurna. Wallati ya'tinal fahisyah, dari awal. Dan orang-orang perempuan yang mereka melakukan zina dari perempuan-perempuan kalian, maka persaksikanlah atas mereka 4
saksi dari kalian. Maka jika mereka memberi saksi, yaitu 4 orang tadi, maka tahanlah, kurunglah mereka di rumah-rumahnya sampai kematian mendatangi mereka. Berarti hukumannya apa? Hukumannya dikurung di dalam rumah sampai mati. Siapa? Para perempuan yang berzina. Atau yaj'alallahu lahunna sabila. Allah akan menjadikan bagi mereka jalan keluar. Ini ayat-ayat pertama sebelum ayat rajam dan cambuk. Taib, satu lagi. Wa alladzani, orang yang berdua. Orang-orang yang berdua. Dan mereka berdua. Siapa? Yang berzina. Ya. Kalau berzina pasti berdua, Pak. Ya, minimalnya kan. Walladani, dan orang-orang mereka berdua. Siapa? Melakukan zina. Karena orang berzina minimal berapa? 2, laki-laki perempuan. Kalau sendiri bukan zina namanya, istimna. Yaitu apa? Onani. Taib. Ya'tiyaniha, keduanya melakukan kembali ke zina, al-fahisyah. Minkum, dari kalian. Maka aduhuma, hukumlah mereka berdua. Sekali lagi, walladani, dan orang-orang yang mereka berdua, ya'tiyaniha, melakukan zina, fahisyah, minkum, dari kalian, fa'aduhuma, maka hukumlah mereka berdua. Fa'in tabah, maka jika taba, mereka berdua taubat, ada alif isnain, mereka berdua bertaubat. Wa aslaha, dan memperbaiki diri menjadi orang yang solehah, memperbaiki keadaannya. Maka a'ridu anhuma, berpalinglah, biarkanlah mereka berdua. Kalau sudah bertobat, sudah jadi orang baik, maka berpalinglah. Maksudnya Pak, udah biarkan, jangan diungkit-ungkit, gak usah dibahas-bahas lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, tawwaban, maha penerima taubat, rahiman, maha penyayang. Sempurna terakhir. Walladani ya'tiyaniha, dan mereka berdua, yaitu orang berbuat zina, yang melakukan perbuatan zina dari kalian, maka hukumlah mereka berdua. Maka jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka berpalinglah, biarkanlah mereka berdua. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Tidak ada dan ya, lagi. Apa bedanya kalau ada wa sama tidak ada wa? Beda.
Kalau tawwaban rahiman, maha penerima taubat lagi. Kalau nggak ada wa itu lagi, langsung. Menunjukkan dua sifat ini langsung ada dalam satu waktu. Ketika Allah menerima taubatnya, Allah langsung menyayangi saat itu. Namun jika pakai wa, enggak. Tawwaban diterima taubatnya, disayang ntar dulu, di lain waktu. Namun Allah tidak. Allah tidak menggunakan wa, langsung. Dalam satu waktu setelah Allah terima taubatnya, langsung Allah sayangi. Dan itulah bedanya Allah sama manusia. Kalau manusia, misal kita punya teman dekat, ternyata teman dekat kita ini yang justru memfitnah kita. Kira-kira ketika dia minta maaf, kita maafkan enggak? Kita punya teman dekat, ternyata teman dekat kita yang memfitnah kita. Kita tahu. Kira-kira ketika dia datang kepada kita minta maaf, dimaafkan enggak? Orang beriman nih Pak, orang beriman. Dimaafkan ya? Oke, dimaafkan. Tapi apakah kita bisa menyayangi seperti kemarin? Ini yang butuh waktu. Ada yang butuh waktu, ada yang udah enggak sama sekali. Yang penting dimaafkan tapi enggak kayak kemarin. Tapi kalau Allah enggak. Kalau Allah tidak. Allah kalau sudah mengampuni, memaafkan, rahim, di waktu itu juga Allah langsung menyayangi. Bahkan sayangnya lebih besar daripada sebelumnya. Itulah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya kasih sayang Allah dan kasih sayang manusia. Sehingga Allah ketika menegaskan tentang Tawwabur Rahimah tidak menggunakan wa, langsung dalam waktu itu dua-duanya diperoleh. Taib. Khalas. Dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang perkara hukum. Pertama secara global, secara umum, yaitu jika ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina, maka untuk memberikan hukuman kepadanya sebelum ditetapkan hukuman, maka langkah pertama adalah menghadirkan saksi. Berapa? 4 minkum, harus saksinya laki-laki. Dalam perkara zina, saksinya harus laki-laki. Pak, kira-kira kalau ada yang berzina gimana? Ditonton apa dibiarin? Ditegur? Harus ada 4, bayangkan. Kenapa dalam perkara perzinahan harus ada 4 saksi? Menunjukkan kehormatan seorang muslim muslimah itu mahal. Sampai untuk menetapkan hukuman saja itu apa? Saksinya bukan 1, 2, harus 4. Untuk mendatangkan 4 saksi susah atau tidak gampang? Ada yang berbuat zina, telepon temannya dulu, Pak, sini jadi saksi. Nggak mungkin kan? Ya mungkin bisa terjadi, tapi sulit, susah. Hal ini untuk menegaskan dalam perkara menetapkan hukuman itu tidak segampang semudah yang dibayangkan oleh manusia. Kenapa? Karena kehormatan seorang muslim muslimah itu mahal. Maka jika dia tidak mendatangkan 4 saksi dan dia memberikan persaksian, ditolak. Dan ketika ditolak, apa yang terjadi? Dia yang dicambuk 80 kali.
Jadi apa? Kalau yang berzina berapa? 100. Yang menuduh gak terbukti 80. Apa di antara hikmahnya, Pak? Kehormatan seorang muslim muslimah itu mahal, sehingga tidak boleh seseorang itu bermudah-mudahan merusak kehormatan seorang muslim muslimah. Meskipun tentunya apa? Jangan sampai seseorang muslim itu dekat-dekat dengan tempat yang menimbulkan suudzon. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu mawaqi'al tuham." Jauhilah oleh kalian tempat-tempat yang mengundang prasangka buruk. Sudah tahu itu tempat klub malam, ya jangan masuk. Kalau masuk ke sana, apa kira-kira apa kalau orang melihat? Kira-kira berhusnudzon atau suudzon? Lebih dominan mana? Misalnya jamaah laki-lakinya mas tiba-tiba jam 12 malam masuk di klub malam. Kira-kira yang melihat itu lebih dominan husnudzonnya apa suudzonnya? Suudzonnya. Kecuali pakai sorban, pakai peci mau berdakwah. Itu pun apa? Itu pun cari tempat yang lain yang lebih selamat. Ittaqu mawaqi'at tuham. Jauhilah oleh kalian tempat-tempat yang mengundang tuhmah, tuduhan. Fa'in syahidu, jika mereka memberikan persaksian. Jadi ternyata terbukti ada 4 saksinya, maka hukuman yang ditetapkan di awal-awal Islam, yaitu seorang perempuan tersebut ditahan di rumah sampai mati, sampai wafat, dikurung, tidak boleh keluar. Jadi, sebagai hukuman, apa itu hukumannya? Dikurung di rumahnya sampai wafat. Dan kenapa tidak dikeluarkan? Biar tidak ada fitnah. Kalau ada orang nakal, kalau ada orang membuat fitnah, maka di antara hukumnya adalah dengan ditahan, kayak pada penjara. Penjara itu apa? Penjara itu di antara hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Jika ada seseorang yang bikin fitnah, bikin kerusakan, bikin fitnah, maka di antara hukumnya adalah dengan ditahan. Apa tujuannya? Agar penyakit ini, masalah ini, fitnah ini tidak tersebar di kalangan manusia. Kalau dikasih kebebasan, nanti khawatirnya akan mengundang yang lainnya untuk mendatangkan masalah yang sama. Dan ini adalah hukum awal ketika di awal Islam, hingga Allah menurunkan surat An-Nur, "Aw yaj'alallahu lahunna sabila," atau Allah menjadikan jalan keluar bagi mereka. Jalan ketika ditahan di rumah, dikasih opsi yang kedua. Apa opsi kedua? Jalan keluar yang kedua, itulah surat An-Nur. Dan ketika turun surat An-Nur, Rasulullah mengatakan, "Ambillah dariku hukum, ambillah dariku hukum, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan keluar." Apa jalan keluarnya? Yang berzina dan dia masih belum menikah dicambuk, dan yang sudah menikah dirajam. Maka jalan keluar yang dimaksud adalah dengan turunnya surat An-Nur. Dan surat An-Nur, Umar bin Khattab
ketika menjadi seorang khalifah, maka beliau memberi pesan kepada seluruh anggotanya. Seorang khalifah punya anggota, layaknya seorang presiden punya menteri, gubernur, dan semua jajaran ASN-nya. Maka pesan yang ditulis Umar kepada mereka, ta'allamu surat at-taubah. Wahai laki-laki, pelajarilah oleh kalian surat at-taubah, dan ajarkan kepada perempuan-perempuan kalian, istri kalian, anak perempuan kalian, bibi kalian, semua perempuan-perempuan kalian, surat An-Nur, surat An-Nur. Dan surat An-Nur memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surat. Apa itu? Ketika peristiwa haditsatul ifki, berita dusta yang dialamatkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu suatu ketika pernah dituduh berbuat zina. Ketika kisahnya beliau pulang dari peperangan kemudian tertinggal, hingga akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang dia itu juga tertinggal di tengah jalan, ketemu dengan Aisyah, kemudian diantar sampai di kota, sampai di Madinah. Sama orang-orang munafik diambil kesempatan menyebarkan berita dusta. Apa itu? Bahwasanya Aisyah berzina. Dituduhkan kepada Aisyah yaitu perbuatan zina dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Kemudian sampai beberapa bulan itu berat Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Allah turunkan surat An-Nur. Itulah apa? Sebab musabab turunnya surat An-Nur. Walladzina ya'tiyaniha, dan dua orang yang melakukannya perbuatan zina dari kalian, maka hukumlah mereka berdua. Namun jika mereka sudah bertaubat dan memperbaiki diri, misalnya seseorang sudah tegakkan hukuman kemudian bertaubat dan sudah memperbaiki diri, baik yang misalnya dicambuk, dia sudah bertaubat dan sudah menjadi orang yang baik, maka setelahnya jangan pernah disebutkan lagi keburukan yang dulu. Oh, si fulan sama si fulan dulu berzina. Enggak, stop, diam. Jika dia sudah bertaubat, sudah memperbaiki dirinya menjadi orang baik, maka tidak boleh dibahas. Yang sudah tersebar saja, jika dia sudah bertobat, memperbaiki diri, Allah pesankan kepada orang-orang beriman, a'ridu anha, diam, selesai, berpalinglah, udah selesai. Apalagi yang sudah Allah tutupi sejak awal. Maka di antara adab ketika bertobat, tidak boleh menceritakan yang dulu-dulunya. Misalnya apa? Seseorang bertobat, dulunya maling kakap, setelah bertobat jadi orang baik, ke masjid, sering cerita tentang apa? Pengalaman dulu ketika jadi maling. Makanya nggak boleh. Oh, dulu Pak saya maling rumah sampean Pak. Ini apa? Udah tidak boleh diceritakan. Dan tidak boleh kepo. Yang lain nggak boleh minta cerita. Dulu ketika kamu maling gimana ceritanya?
Kan terkadang orang itu ada yang kepo ya. Kok bisa kamu dulu tuh maling itu gimana ceritanya? Gimana Pak kisahnya? Coba kisahkan. Enggak boleh Pak. A'ridu anha. Udah, enggak boleh ditanya-tanya. Dan enggak boleh diceritakan. Kecuali dalam keadaan satu hal sebagai ibrah. Itu pun apa? Ya, terkecualikan. Misalnya dia apa? Memberikan pesan dan tidak beri secara rinci, secara umum saja. Udah, jadi orang nggak baik itu nggak enak. Sehingga baik si pelakunya maupun orang lain tidak boleh bertanya-tanya tentang keburukan yang dulu. Sudah selesai. Allah menegaskan innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha menyayangi. Baik. Kita masuk di tafsirnya. Firman Allah di ayat 15. Dan orang-orang yaitu para perempuan yang melakukan perbuatan zina dari perempuan-perempuan kalian. Munasabatul ayat 5 qablaha. Apa korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat-ayat sebelumnya yang dibahas tentang apa? Waris. Yang awalnya perempuan gak dapat warisan, sekarang ditetapkan dalam Islam harus dapat warisan dan tidak boleh dizalimi. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang kepada Islam kepada para perempuan. Hukum asalnya perempuan itu gak dapat waris. Bukan kebalikan, laki-lakinya gak dapat waris, bukan. Perempuan gak dapat waris. Sampai datang Islam mewajibkan perempuan dapat warisnya dengan takarannya masing-masing. Apalagi ayat sebelumnya Allah wasiatkan jangan mendolimi anak yatim dan seorang perempuan. Dosanya besar jika melukai atau mendolimi, melukai anak yatim sama perempuan, dosanya besar. Jadi kalau berantem dengan laki-laki dan berantem dengan perempuan, lebih besar mana dosanya? Ada laki-laki nih Pak, berantem sama laki-laki, dengan laki-laki berantem dengan perempuan, lebih besar mana dosanya? Si A laki-laki, ini apa? Mukul laki-laki yang lain. Misal ada si A laki-laki mukul perempuan, dosanya besar mana? Perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah di awal, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, aku tetapkan sanksi yang berat bagi orang yang mendolimi dua orang yang lemah. Siapa? Yatim dan perempuan. Jadi kalau laki-laki berantem sama laki-laki dosa, tapi ya mendinganlah itu. Tapi kalau laki-laki berantem sama perempuan, dosanya jauh lebih besar sanksinya. Apa tujuan itu semua Pak? Menjaga atau berlemah lembut kepada dua orang yang lemah, anak yatim dan perempuan. Makanya Pak, kalau sudah berantem sama perempuan, ngalah saja dah, daripada dosanya besar. Maka munasabatul ayat 5 qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma dzakara subhana fi hadhihi surati al-ihsan ila nisa, ketika Allah menyebutkan di surat ini An-Nisa, al-ihsana ila nisa, berbuat kebaikan kepada para perempuan.
Wa isala sadaqatihinna, dan memberikan hak maharnya. Mahar itu haknya perempuan. Tidak boleh seorang pun itu cawe-cawe. Gak boleh. Orang tuanya gak boleh, suaminya gak boleh. Itu hak mutlak milik seorang perempuan. Mahar ini harus disampaikan kepadanya. Wa mirasihinna ma'ar rijal, dan hak waris mereka bersama para laki-laki. Mereka punya hak waris. Siapa yang memakan harta warisan perempuan, dosanya berkali-kali lipat dibandingkan dia makan harta waris dari saudara laki-lakinya. Dua-duanya dosa besar. Namun dosa besar kepada seorang zalim kepada seorang perempuan jauh lebih besar. Dzakara taqlidu 'alaihinna fima ya'tina bihi minal fahisyah. Kemudian disebutkan taklid, hukuman yang agak berat, hukuman yang keras pada seorang perempuan, alaihin, pada mereka perempuan-perempuan, jika mereka melakukan perbuatan zina. Ada momen-momennya mereka itu dikasih kebaikan, kasih sayang, kelembutan melebihi yang lain. Namun ada momen yang lain berat bagi seorang perempuan hukumannya jika mereka berbuat zina. Li'alla yutawahamna, agar tidak disangka oleh para perempuan-perempuan annahu yasughu lahunna tarkut ta'affuf, agar para perempuan tidak berprasangka karena dalam pembagian mereka dikasih, dalam kelemah lembutan mereka lebih didahulukan, dalam kasih sayang mereka lebih didahulukan, agar mereka tidak berprasangka kalau gitu nanti kalau ada kesalahan udah pasti apa? Lewat, dibebaskan. Enggak. Ada momentum dilembutkan, ada momentum dia dikasih hukuman berat jika dia berbuat zina dan menjadi pelaku zina. Itulah surat An-Nur. Bahkan lafaz yang dipakai didahulukan, wallati ya'tinal fahisyah, mereka orang-orang para perempuan. Ketika ada perzinahan itu sendirian atau ada lawannya, Pak? Ada lawannya, laki-laki dan perempuan. Namun apa? Allah tegaskan pertama perempuan, wallati, perempuan. Karena biasanya sumbernya perzinahan, sumbernya biasanya karena siapa? Laki-laki perempuan. Yang perempuan jawabannya laki-laki, Pak. Laki-laki yang menggoda atau perempuan yang menggoda, Pak? Hah? Allah dahulukan perempuan agar menjadi perhatian. Sumbernya di sini. Wallati ya'tinal fahisha, sumbernya tuh di sini. Sehingga harus kerjasama. Bagi para perempuan hendaknya menutup aurat dengan sempurna. Bagi laki-laki menundukkan pandangannya. Kerjasama. Dan di antara ujian laki-laki yang berat, ujian laki-laki, Pak, yang berat, ujian tentang apa? Perempuan. Ujian yang beratnya laki-laki adalah perempuan,
khususnya laki-laki yang belum menikah. Maka jika seseorang laki ingin menjaga kesucian dirinya, apa Pak dalam Islam diperintahkan? Puasa itu terakhir, Bu. Kalau ada solusi yang terbaik, puasanya entar itu. Puasa itu terakhir itu. Apa? Menikah. Jika sudah ada ba'ah kemampuan, sudah punya kemampuan, segera menikah. Ketika nggak mampu, ujung baru apa? Puasa. Itu akhir, solusi terakhir. Namun jika punya ba'ah kemampuan, maka apa? Segera menikah. Maka para salafun saleh itu mereka menyegerakan menikah atau mengakhirkan bagi laki-laki? Menyegerakan. Rasulullah SAW bersabda tentang apa? Ada perkara-perkara yang diperintahkan untuk disegerakan. Salah satunya menikah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wallati ya'tinal fahisyah, dan mereka para perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah, zina. Dan tadi dinamakan al-fahisyah, kenapa? Kenapa zina diistilahkan dengan al-fahisyah? Buruk dan menjijikkan. Apakah setiap yang buruk pasti menjijikkan? Belum tentu. Namun ada barang buruk menjijikkan lagi. Itulah zina. Jijik. Yaitu idza waqa'a nisa'ukum fi zina, jika perempuan-perempuan kalian jatuh dalam perbuatan zina. Mutazawwijatin kunna aw ghairu mutazawwijat, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Fatlubu, maka mintalah, li itsbati wuqu'ihinna, untuk menetapkan perbuatan zinanya, arba'ata rijali minal muslimin al-udul, 4 saksi laki-laki dari kaum muslimin yang adil. Saksi itu harus yang adil dalam semua perkara, baik dalam perkara hutang piutang, dalam perkara sengketa, dalam perkara memberikan amanah, memberikan wasiat dan seterusnya. Ketika seseorang akan menjadikan sebagai seorang saksi, hendaknya laki-laki yang adil. Apa itu adil, Pak? Adil yang dimaksudkan di sini apa? Kalau punya 4 istri berarti adil semua, gitu? Tidak. Kalau punya 4 anak berarti harus adil? Bukan. Yang dimaksudkan adil di sini bukan masalah pembagian, namun apa? Kepribadian. Orangnya dikenal orang yang baik, hampir nyaris nggak ada kesalahan kekurangannya. Setiap orang itu pasti punya kesalahan, dosa, aib. Namun bagi orang yang disifati adil, kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Sampai hampir nyaris orang itu kalau cari kesalahannya nggak dapat. Pasti apa? Ya pasti kecil-kecil bisalah. Setiap orang itu pasti punya salah. Ada salahnya, ada aibnya, ada kekurangannya. Namun bagi orang yang adil, kebaikannya itu mendominasi. Sampai hampir-hampir nyaris kalau dicari-cari kekurangan, aibnya, dosanya nggak ketemu. Itulah orang yang adil. Maka dalam saksi itu nggak sembarang orang. Orang fasik minggir.
Makanya apa? Dalam Islam hukum sosial, dalam Islam ada namanya hukum sosial. Hukum sosial, orang fasik itu tidak layak dan tidak diterima persaksiannya. Orang fasik itu apa, Pak? Jika orang adil itu kebaikan lebih banyak, hampir nyaris gak kelihatan kesalahannya. Kalau orang fasik kebalikannya. Orang yang lebih banyak dosanya dibandingkan, lebih terlihat dosanya daripada kebaikannya. Tukang gaplek, tukang minum, gak pernah ke masjid, hanya 2 tahun sekali atau 2 kali. Keburukannya lebih banyak. Fasik, dinamakan fasik ketika seseorang keluar dari ketaatan. Maka orang fasik dalam Islam tidak layak dan tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Senantiasa yang diminta saksi, diminta menjadi kebaikan orang-orang yang baik dalam Islam. Fa'in syahidu, jika mereka memberikan persaksian, laki-laki yang adil tersebut, fa'amsikuhunna fil buyut, maka kurung para perempuan-perempuan yang berbuat zina itu di rumah-rumah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemputnya. Ini hukuman di awal sebelum surat An-Nur. Maka salah satu bentuk hukuman dengan dipenjara, dirumahkan. Karena kalau di luar di hotel, Pak. Kalau di luar di hotel, yaitu fa'in syahida arba'atu minal muslimin al-udul, jika ada yang bersaksi 4 dari kaum muslimin yang adil, ala wuqu'ihina fi zina, atas perbuatan zina, fahbisuhunna fil buyut, tahanlah, penjarakanlah, kurunglah mereka di rumah-rumah, iqaban lahun, sebagai bentuk hukuman. La yumakkanna minal khuruj minha illa ayamutna, dan tidak diberikan untuk keluar darinya sampai wafat. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan menjadikan jalan keluar bagi mereka. Yaitu yusayyirullahu ta'ala lahunna tariqan wa makhrajan lil khalas min hadzal imsak. Allah membukakan jalan keluar untuk keluar dari tahanan ini. Bitasyra'i hukmin lahun, dengan mendatangkan syariat hukum bagi mereka. Waqad kana, dan itu telah terjadi. Faqad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan bagi mereka, para perempuan-perempuan yang berzina, jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Fa'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudu anni, ambillah dariku, qad ja'alallahu lahunna sabila, sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka. Al-bikru bil bikr, seorang yang berzina masing-masing belum menikah, belum muhson, jildu mi'ah, dicambuk 100, wa nafyu sana, dan diasingkan dari tempatnya setahun. Jadi jika ada yang ketahuan berzina, saksinya 4 ada,
laki-laki semua, adil semua, maka hukumannya apa? Bagi yang belum menikah, dicambuk 100 dan diasingkan dari tempatnya setahun. Laki-laki dicambuk, diasingkan setahun, oke. Perempuan, kalau perempuan gimana? Ini apa, laki-laki perempuan berzina, laki-laki dicambuk 100 kemudian dibuang setahun, diasingkan, bisa. Kalau perempuan gimana? Dicambuk 100, ya. Diasingkan atau enggak? Kalau laki-laki kan ya, tadi apa? Laki-laki perempuan yang belum menikah, hukumannya jika berzina dicambuk 100, diasingkan 1 tahun. Laki-laki oke, gak ada masalah. Cambuk, asingkan setahun. Perempuan cambuk 100, ya. Diasingkan, tidak. Perempuan. Kenapa? Karena seorang perempuan tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Keluarnya dia sendirian, diasingkan, lebih berbahaya. Kalau buka dapur lagi gimana? Maka apa? Untuk laki-laki. Untuk perempuan cukup apa? Jaldu mi'ah. Wasayyib bisayyib, bagi yang sudah menikah, jaldu mi'ah warrajam, dicambuk 100 dan dirajam. Dan terjadi ikhtilaf di sini. Apakah cukup dirajam atau dicambuk 100 kali? Madhabul jumhur cukup rajam. Dan Ali bin Abi Thalib sebagiannya dicambuk dan rajam. Lakin wallahu ta'ala bisawab, pendapat yang lebih kuat, yang saya lebih condong, yaitu pendapat jumhur, cukup dirajam. Mau lanjut ayat setelahnya, waktunya sudah habis. Namun pertanyaan, ayat rajam ada tidak dalam Quran? Ini apa? Soalil jami', pertanyaan untuk semuanya. Kalau ayat cambuk ada, baik yang memberikan, baik yang menuduh maupun yang melakukan. Ayat rajam ada tidak dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada. Mau dibolak-balik dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada. Namun pernah ada, kemudian dihapus bacaannya, lafadznya, namun hukumnya tetap ada. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi lafadznya tidak ada, namun hukumnya ada. Secara nas Quran tidak ada, namun secara nas hadis ada. Dulunya termaktub dalam Quran, kemudian dihapus. Apa tujuannya? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara Imam As-Suyuti, ikhtibar, ujian. Sebagai ujian, kira-kira umat Nabi Muhammad ini mengimani gak dengan ayat rajam? Dan itu ditegaskan dalam hadis Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab sebagai ikhtibar. Terkadang iman itu perlu diuji. Sejauh mana ketaatan umat Nabi Muhammad dengan nabinya. Taib. Ini yang bisa kita ambil faedahnya, wallahu taala alam bisawab. Kita sampai pada ayat 15, yaitu tentang ayat yang pertama kali ada sebelum surat An-Nur.
Kemudian ayat ini dihapus dengan surat An-Nur, atau dihapus dengan hadis Ubadah bin Samit. Sehingga apa? Ada ayat atau hadis yang menghapus hukum. Itulah dalam ilmu tafsir disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Ada ayat menghapus dan ada yang dihapus. Yang menghapusnya bisa ayat Quran maupun hadis. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan, kita akhiri dengan tafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku buat? Transparan dah masih. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Baru baca pasal. Siap Pak.